Halo sobatku semuanya, gimana kabarnya nih? Nah, ketemu lagi di channel saya ya. Nah, kali ini saya masih membahas tentang wirausaha makanan internasional mengenai kekayaan makanan internasional. Nah, seperti apa? Kita simak ya. Kekayaan makanan internasional. Tiap negara di dunia ini memiliki jenis makanan yang beragam dan diminati di berbagai negara. Bahkan memiliki beberapa rumah makan di wilayah negara lain. Ada banyak jenis makanan internasional yang dapat dijadikan sebagai ide usaha, sehingga tidak salah jika mempelajari jenis dan cara membuat aneka makanan internasional tersebut. 1. Aneka makanan internasional. Informasi beragam makanan internasional dengan mudah kita ketahui melalui internet. Spaghetti, bistik, sushi merupakan beberapa jenis makanan internasional yang sudah terkenal di dunia. Ketiga jenis makanan internasional tersebut bahkan sudah menjadi menu yang dengan mudah kita temukan. Pada materi berikut ini akan diuraikan beberapa jenis makanan internasional yang sudah populer di dunia serta contoh proses pengolahannya. A. Spaghetti. Spaghetti merupakan makanan yang berasal dari Italia. Spaghetti merupakan jenis pasta berbentuk seperti mie, namun terbuat dari gandum utuh yang berbentuk seperti lidi. Spaghetti disajikan dengan siraman saus yang bervariasi di atasnya. Saus yang digunakan adalah saus tomat dan rempah oregano. Untuk menambah cita rasa, sering juga ditambahkan campuran daging sapi giling, daging ayam giling, jamur, bahkan ikan atau sosis. 1. Bahan-bahan yang perlu disiapkan sebagai berikut. 200 gram spaghetti kering, 150 gram daging kornet atau sosis, 1 buah tomat utuh, 1 botol saus tomat, 1 buah bawang bombay, 3 buah bawang putih, setengah sendok makan oregano bubuk, setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh gula pasir, keju parut secukupnya, margarin dan air secukupnya. Cara membuatnya sebagai berikut. Panaskan air hingga mendidih, kemudian spaghetti kering direbus sampai matang. Spaghetti kemudian diangkat dan ditiriskan. Tomat yang telah dicuci dibelah menjadi 4 bagian. Bawang bombay dan bawang putih yang telah dibersihkan dicincang kasar. Memanaskan margarin dalam wajan, kemudian tumis tomat, bawang bombay, dan bawang putih sampai layu dan harum. Daging kornet atau sosis dimasukkan ke dalam wajan, kemudian diaduk sampai dagingnya setengah matang. Saus tomat, bubuk oregano, garam, dan gula pasir dimasukkan ke dalam wajan dan diaduk hingga rata. Tambahkan air dan masak saus hingga mengental. Spaghetti yang telah matang diletakkan di atas piring saji, kemudian dituangi saus di atasnya. Untuk menambah cita rasa, dapat ditaburi keju parut di atasnya. Spaghetti siap disajikan. Bistik. Bistik merupakan olahan dari daging sapi. Bahan-bahan yang perlu disiapkan serta cara membuat bistik sebagai berikut. 1. Bahan-bahan utama yang perlu disiapkan adalah 500 gram daging sapi segar, setengah sendok teh pala bubuk, setengah sendok teh merica bubuk, 1 sendok makan kecap. 2. Bahan-bahan pembuat saus yang perlu disiapkan: setengah buah bawang bombay yang dipotong panjang, 1 sendok teh kecap manis, 1/4 sendok teh merica bubuk, 75 gram kacang polong, 1/4 sendok teh garam, 500 ml air, setengah sendok teh bubuk pala,
2 sendok makan saus tomat, 2 sendok makan mentega untuk tumis. 3. Bahan pelengkap untuk bistik daging sebagai berikut. Kentang goreng yang dipotong berbentuk memanjang, 200 gram wortel yang telah dipotong 4 bagian dan direbus, 100 gram buncis yang telah dipotong-potong. Langkah pertama yang harus dilakukan untuk membuat bistik adalah mencuci bahan-bahan yang akan digunakan. Setelah bersih, daging dilumuri kecap, bubuk pala, dan merica bubuk, kemudian didiamkan selama kurang lebih 30 menit dalam lemari es sehingga bumbu meresap. Selama proses menunggu, saus untuk bistik dapat disiapkan. Langkah pertama untuk membuat saus dilakukan dengan memanaskan margarin dalam wajan dan tumis bawang bombay hingga tercium aroma harum. Setelah bau harum tercium, kecap, merica bubuk, pala bubuk, dan saus tomat dapat dimasukkan kemudian diaduk-aduk hingga merata. Setelah itu, daging sapi dimasukkan ke dalam saus dan diaduk-aduk hingga merata. Langkah selanjutnya adalah menuangkan air secara bertahap dan memasak daging hingga meresap dan setengah matang. Daging kemudian diangkat dan dipotong melawan arah serat dengan ketebalan 1,5 cm. Jika sudah selesai, daging dimasukkan kembali ke dalam rebusan saus dan direbus sambil ditambahkan sisa air. Bistik dimasak hingga matang dan ditambahkan kacang polong, kemudian diaduk-aduk hingga rata. Setelah matang, bistik dapat disajikan di atas sebuah piring dan siap dinikmati. C. Sushi. Sushi merupakan makanan khas dari negara Jepang yang sudah populer di seluruh dunia. Saat ini, sushi dapat dinikmati dengan mudah di rumah makan atau restoran Jepang. Untuk membuat sushi diperlukan bahan-bahan sebagai berikut. 100 gram beras pulen, 50 gram beras ketan, 4 lembar nori, cuka secukupnya, 2 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh garam, 3 sendok makan air, 4 buah sosis sapi, 8 buah kentang, 4 buah nugget, 3 butir telur ayam, 1 buah wortel. Untuk proses pembuatannya dapat dimulai dengan menyiapkan bahan-bahan untuk isiannya. Untuk bahan isi, rebus wortel sampai matang, dadar telur jadi 3-4 buah, goreng nugget, kentang, dan sosis. Proses selanjutnya adalah mengukus nasi hingga matang dan menambahkan campuran gula, cuka, dan garam yang telah dilarutkan dengan 3 sendok makan air. Setelah nasi matang, ambil selembar nori dan atur nasi panas di atasnya kurang lebih setebal setengah cm. Usahakan tidak menutup nori keseluruhan. Sisakan nori di sisi atas bawahnya dan isi nasi agar saat menggulung nori dapat merekat dengan baik. Atur dadar telur di atas nasi, kemudian susun isi di pinggir nasi yang telah ditata di atas nori. Mulailah menggulung sushi dengan perlahan sambil dipadatkan. Jangan lupa memberi alas plastik yang di bawah nori agar terlihat mudah digulung. Potong menjadi beberapa bagian dan sajikan di atas piring. 2. Proses pengemasan makanan internasional. Konsumen makanan internasional tidak selalu membeli dan langsung mengkonsumsi makanan yang disajikan di tempat. Terkadang mereka membawanya untuk dimakan di tempat lain. Untuk itu diperlukan teknik pengemasan yang baik. Kemasan produk makanan dapat berfungsi dengan baik jika memenuhi kriteria sebagai berikut. Antimikroba, kedap air, kedap udara, mencegah kebocoran produk,
mudah dibuang, mudah dibuka dan ditutup, tidak beracun. Pembungkus makanan saat ini merupakan salah satu benda yang harus disiapkan bagi pelaku usaha makanan internasional. Saat ini sudah banyak jenis kemasan yang beredar di masyarakat, mulai dari yang murah hingga yang mahal, kualitas biasa hingga kualitas bagus, serta keberagaman bentuk dan warna. Dalam pemilihan kemasan produk yang digunakan, pelaku usaha makanan internasional harus memiliki ketelitian dan kepedulian dengan memperhatikan unsur kesehatan bahannya. Berbagai jenis kemasan produk yang dapat digunakan untuk makanan internasional antara lain kertas, plastik, styrofoam, kaleng, kotak plastik, atau bentuk lainnya. Nah, itulah tadi materi wirausaha makanan internasional mengenai kekayaan makanan internasional. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Matur nuwun dan terima kasih.